Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Artika Sari dengan NIM 235019113 dari kelas D. Saya akan mempresentasikan tentang spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu ada prinsip dasar spektrofotometri UV visible, yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Lalu, ada senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible, yaitu yang pertama itu auxokrom. Auxokrom adalah sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi N ke sigma dan N ke V aksen dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu gugus dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Yang kedua itu ada kromofor. Kromofor adalah sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi V ke V aksen dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu ikatan lengkap terkonjugasi. Yang selanjutnya ada orbital P, sigma, dan N. Yang pertama itu ada orbital sigma, orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Contohnya itu C dengan C atau C dengan H. Lalu selanjutnya ada orbital P, orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital P. Contohnya C dengan C lantai 2, rangkap 2, atau C dengan C rangkap 3. Lalu yang ketiga itu ada N. Jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Contohnya C dengan O atau C dengan S. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama itu ada sistem terkonjugasi, sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan lengkap atau tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi V ke V aksen makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Yang kedua itu pelarut. Pada transisi N ke V aksen, V ke V aksen, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar, atau batokromik, pergeseran merah. Pada transisi N ke P aksen, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil, hypsokromik atau pergeseran biru. Lalu yang ketiga ada perpaduan kromofor dan auxokrom. Terikatnya gugus auxokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar. Pergeseran merah sama dengan pergeseran batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hiperkromik. Yang keempat, larutan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat interaksi antar orbital. Dan interaksi antar orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang, dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, interaksi antara orbital meningkat, akibatnya perbedaan energi orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah, hypsokromik. Lalu selanjutnya ada instrumentasi spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu ada source, lalu ada monokromator yang terdiri dari entrance slit, dispersion device, exit slit, lalu ada sampel dan detektor. Fungsinya yaitu yang pertama source, menyediakan radiasi,
Lampu yang digunakan secara umum, instrumen menggunakan radiasi UV dekat sinar tampak, yaitu pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Lalu ada monokromator, yang terdiri dari dispersion device, prisma, atau grating. Berfungsi memisahkan cahaya polikromatik atau sinar dari sumber menjadi sinar monokromatik panjang gelombang untuk diarahkan ke sampel. Lalu ada sampel, sampel compartment atau sel, tempat meletakkan sampel atau larutan yang akan diukur. Lalu ada detektor, menerima sinar yang diteruskan oleh sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif spektrofotometri UV visible. Yang pertama, ada prinsip dasar analisis kualitatif, yaitu untuk senyawa yang diketahui strukturnya, dilakukan dengan cara membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan larutan pembanding atau pustaka. Lalu yang kedua, untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya, dilakukan dengan membuat dugaan gugus kromofor atau usokrom, serta membuat dugaan empiris menggunakan hasil-hasil penelitian atau literatur. Lalu yang kedua ada analisis kuantitatif. Prinsipnya analisis kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Prinsipnya yaitu absorpsi cahaya UV visible oleh molekul merupakan fungsi dari ketebalan media, sel sampel, dan konsentrasi molekul tersebut. Lalu yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihannya yaitu metode sensitif, akurat, dan mudah digunakan. Lalu kekurangannya yang pertama hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Lalu yang kedua, cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Untuk tunggal butuh pemisahan atau dengan teknik khusus. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.